Iya, ini bagus ya. Putus-putus ya. Agak ke depan Sinyalnya kali ya. kurang bagus kayaknya. Atau tutup kamera, Bu Reni. Oh iya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Ah, nah itu wabarakatuh. jelas. Mas, saya makan terima kasihnya Bu ya, tutup kamera belum Pak tutup, Helmi, tutup Nggak kamera Bu Reni. kedengeran, Bu. Bu Bapak Reni, Ibu tutup semua. kameranya Bu Reni. Itu udah ditutup Bu Oh ya? iya, ya, Belum, baik-baik. belum, belum. Belum ya? Agak. Nah, itu baru ditutup. Nah, ya. Ah, coba. Terima kasih banyak saya ucapkan. Kamera, kamera sudah tutup ya, Ya, berarti sinyalnya memang apa? Bu. Apa? Coba kami dengar. Sudah ya, Mendung ya di sana. masih putus-putus ya, Masih 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 putus putus-putus ya sedikit, Bu tapi ya. nggak apa-apa. Ya, masih. kadang-kadang enggak, kadang-kadang iya. Kadang-kadang betul, kadang-kadang enggak. Suara saya kedengaran jelas ya, Lanjut Bu? Bu ya. Ayo, lanjut, lanjut. Oh ya, baik. Eh, Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah di mana pada siang hari ini kita berkumpul kembali dalam belajar gramatikal Al-Quran metode Al-Asani, bimbingan Buya Al-Asani. Kemudian baiklah pada kesempatan ini saya dipercaya untuk menyampaikan Quran Surat Al-Insan ayat 31. Gramatikal Al-Quran, metode Al-Asani, Quran Surat Al-Insan ayat 31. Saya akan bacakan surahnya. Tapi aku nggak tahu kalau itu ada. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحيم يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. Quran Surat Al-Insan ayat 31 akan saya penggal menjadi 12 penggalan. Penggalan pertama yudakhilu, penggalan kedua man, penggalan ketiga yasha'u, penggalan keempat fi, penggalan kelima rahmatihi, penggalan keenam wa, penggalan ketujuh al-zalimina, penggalan kedelapan a'adda, penggalan kesembilan la, penggalan ke-10 hum, penggalan ke-11 azaban, penggalan ke-12 aliman. Ya. Baik, Bu Reni, terima kasih sudah dipenggal ayatnya. Demikian Bapak Ibu penggalan ayat untuk Al-Insan 31 ya. Sebelum kita lanjutkan, barangkali ada koreksi dari Bapak Ibu ya. Yang pertama yudkhilu, kedua man, ketiga yasha'u, keempat fi, kelima rahmatihi, keenam wa, ketujuh ad-dhalimina, delapan a'adda, kesembilan la, 10 hum, 11 adaban, 12 aliman. Gimana Bapak Ibu? Bu Yayat, gimana Bu Yayat sama? Iya Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Walona, Pak Budi. Bu Alona ya, Bu Alona yang baru masuk. Bu Alona, gimana Bu Alona? Alhamdulillah sama Pak Budi. Alhamdulillah. Walona. Kalau Bu Baik, Suryana Agustin gimana Bu Suryana? Oma Eh, Agustin. saya menyimak Bu ya. Oh iya. Capek karena belajar di 15. Iya. Iya kemarin tadi. Pak Bope gimana Bope? Sakrahum ini, dua perangkat ya? Alhamdulillah Bu ya, iya yang satu buat Satu perangkat, nge-screenshot. suaranya bagus itu. Yang Iya, perangkat, yang HP-nya. dijauhin Bu ya. Iya, Ah, buat screenshot Bu ya, buat oh, belajar. oke. Bu Yuviani gimana Bu Yuviani? Oke. Iya. Alhamdulillah sama Bu ya. Ah, Alhamdulillah. begitu udah mantap Pak Budi. Lanjut Bu. Iya, Alhamdulillah. Jadi Saya nggak sama ya ditanya. Bapak Ibu. Ya. 12. Baik, kita lanjutkan ya Bapak Ibu. Silakan Bu Reni.
Quran surat Al-Insan ayat 31 dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama penggalan 1 sampai 5, yudakhilu mayyasha'u fi rahmatih. Bagian kedua penggalan 6 sampai 12, wadzalimina a'adda lahum azaban alima. Baik, uraian gramatikal bagian pertama Quran surat Al-Insan ayat 31. Bocor ya, Pak ya? Penggalan pertama Udah suara yudakhilu, Bocor nih. bentuknya KKSAD. Dari siapa ini bocor ya? Dengan Bope itu. Bu Upi, matikan dulu yang lain, Bu Upi. Ya. Ya udah. penggalan pertama yudakhilu, bentuknya KKSAD dengan ciri berawalan yu dan diakhiri berharokat domah. Menunjukkan pelakunya huwa, akar kata dakhola, pola af'ala, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 125 yang artinya dia sedang atau akan memasukkan. Penggalan kedua, man, bentuknya huruf bermakna, artinya siapa yang. Penggalan ketiga, yasha'u, bentuknya KKSAD dengan ciri diawali ya dan di akhir pelakunya huwa. Akar kata syaya'a dibaca sya'a. Di sini berlaku kaidah 1 huruf ya poin 5, di mana dalam KKSAD huruf ya di tengah akar kata akan kembali dalam bentuk aslinya. Dengan demikian akar katanya menjadi syaya'a, menjadi sya'a. Dan juga berlaku kaidah 1 huruf ya poin 2, dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 208 yang artinya dia sedang atau akan menghendaki. Penggalan keempat, fi, bentuknya huruf jar, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 326 yang artinya dalam. Penggalan kelima, rahmatihi, bentuknya kata benda majemuk dengan ciri kata benda pertama, rahmatin, tidak terdapat alif lam dan tanwin. Kata benda kedua hi merupakan kata ganti. Rahmati bentuknya KBKK objek tunggal. Yang aslinya rahmatan karena didahului oleh huruf jar hi menjadi rahmatin dan karena ber-KBM dengan kata ganti hi menjadi rahmati. Kata benda rahmati, kata bendanya cirinya adalah huruf jar, kemudian ta marbutoh, kemudian tanwin. Sedangkan ciri objeknya fathah tain, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata rohima, pola fa'ala, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'latun, terdapat dalam Munawir halaman 483 yang artinya rahmat. Sedangkan hi merupakan kata ganti artinya majemuk rahmatihi artinya rahmatnya. Arti bagian pertama Quran surat Al-Insan ayat 31, yudakhilu mayyasha'u fi rahmatihi, dia Allah akan memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Penggalan ke-6, wa, bentuknya huruf bermakna. Penggalan ke-7, adz-dzalimina, bentuknya KBPA, objek jamak. Ciri kata bendanya diawali alif lam, ciri PA, huruf pertama akar kata fathah, ciri objek jamak, ya sukunna. Akar kata zolama,
pola kata kerja fa'ala, kata benda zolimun, pola kata benda tunggalnya fa'ilun, pola kata benda jamak fa'ilina, terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 248 yang artinya orang-orang yang aniaya. Penggalan ke-8 a'adda, bentuknya KKL dengan ciri fathah di akhir kata. Menunjukkan pelakunya huwa, akar kata addada dibaca adda. Pola af'ala terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 256 yang artinya dia telah menyiapkan. Penggalan 9 la, bentuknya huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan 10 hum, bentuknya kata ganti, artinya mereka. Penggalan 11 azaban, bentuknya KBKK objek tunggal dengan ciri kata benda tanwin, ciri objek fathah time, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata azuba, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'alun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 259 yang artinya siksaan. Penggalan 12 aliman, bentuknya KBSL tunggal dengan ciri kata benda ada tanwin, ciri SL ia sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata alima, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilun. Terdapat dalam Mahmud Yunus halaman 47, artinya yang sangat memedihkan. Arti bagian kedua Quran surat Al-Insan ayat 31. Wadzalimina a'adda lahum azaban alima. Dan bagi orang-orang yang aniaya atau zalim, dia Allah telah menyiapkan bagi mereka siksaan yang sangat memedihkan. Arti Quran surat Al-Insan ayat 31, yudakhilu mayyasha'u fi rahmatih wadzalimina a'adda lahum azaban alima. Dia Allah akan memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Dan bagi orang-orang yang aniaya atau zalim, dia Allah telah menyiapkan bagi mereka siksaan yang sangat memedihkan. Demikian Pak Buya dan Pak Budi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Reni sudah menguraikan surat ayat 31. Sama-sama Baik Bapak Pak Ibu, Budi. kita tengok sebentar, kita review sekali. Mudah-mudahan sudah oke semua. Nanti kalau masih ada koreksi, kita koreksi sama-sama. Baik, penggalan pertama, yudkhilu. Bentuknya KKS tadi, ciri yu ada domah di akhir, pelaku huwa, akar kata dakhala. Polanya af'ala, ada di Mahmud Yunus, halaman 125 ya, artinya dia sedang akan memasukkan. Oke, sekarang man, belum bermakna, artinya siapa yang. Kemudian yasha'u. Yasha'u ini bentuknya KKS tadi, dicirikan dengan ya di awal dan domah di akhir, pelaku huwa. Akar katanya syai'a menjadi sya'a. Nah ini kaidahnya ini pakai 5 apa tidak Bapak Ibu? Ini kayak enggak, jadi dua aja. Ya, dua saja ya. Nah, Karena kalau ada 5, ya syi'u. Jadi bukan ya, syi'u. Jadi dalam kaidah 5 itu kan, dalam kaidah dia urusi di tengah kata kembali dalam bentuk asli. Kemudian dia ya, enggak ya bentuk alif. ya. Jadi Ini kita pakai yang, alifnya ya Pak Ustadz ya. ya kalau ya syi'u baru. Kita pakai Ya. yang dua aja Bu ini ya. Jadi Baik Jadi ya. kaidah dua 1 aja. huruf siap poin 2. Ya, jadi kaidah 1 huruf siap poin 2 saja. Kemudian halaman kamusnya betul ya, 208 artinya dia sedang menghendaki. Oke, 1. Kemudian fi sudah huruf jar. Nah, kemudian rahmatihi.
Rahmati bentuknya KBM. Ciri KBM-nya, kata benda pertama, rahmati, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda keduanya adalah kata ganti. Ini hi-nya nggak biasa aja, nggak usah pakai ya kali ya. Hi-nya kalau pakai ya nanti jadi tambah apa? Gimana Pak Budi? Ini hi-nya pakai ya nggak Pak Ustaz? Nggak kan? Enggak, Yang mana hi? kata Ini Pak benda Ustaz, kata benda Hi-nya keduanya hi ya. biasa aja hi. Hi biasa. hi biasa kan Pak Ustaz? Oh, kata ganti hi itu kata ganti aja Pak, bukan hi ya. Ya, Ini ya laku. hi. Kata ganti dari Karena huwa itu. Ya. tadinya nggak bisa dibikin ketikan di harakat panjang Pak Budi. Oh, oh, gitu Oh, ya. ini yang alih bengkok. Oh, Itu kalau nggak di kata ganti. Oh, hi panjangnya. di Nah, ini penggalan kata Susah ganti dari mengetiknya kata jadi ganti dari ya. apa itu? Dari Kopi aja Bu, huwa kan? kopi. Kopi. Yang mana? Hi dari hi ini pindah ke sini. rahmatihi Pak Ustadz. Hi-nya Ya, kan yang hi, hi-nya. hi-nya kan biasa ya. Kata ganti Rahmatnya dari masih. huwa. Kalau menurut saya kata ganti huwa. Cukup kata Ya, ganti aja kali. ya, Kata benda kedua kata ganti hi. Nah, oh tadi Bu ini nggak bisa ya. nggak bisa Dan nulis ini Nggak hi bisa panjang alif ke ini. bawah. Ah, ya. Mengetik Hi panjang. ikan. ah, Di kopi aja. jadi Hmm. akhirnya dipakai ya Ya, ya. biar panjang jadinya. Maksudnya hi biasa, teman nggak bisa panjang, jadi akhirnya pakai ya gitu beren ya. Oke, Jadi kalau kata teman. ganti hi ini Iya, panjang, iya. ini sebenarnya nggak Baik panjang nggak apa-apa. Dia diperbaiki. kalau huruf hidup di depan dia panjang. Jadi Ya, kalau sukun dia enggak. Jadi ya. ya contoh ahlihi gitu. Iya, Tapi iya Pak pakai Budi. Benar. ya, panjang nggak panjang sama itu. Berarti. Rahmatihi. Kayak panjang hi-nya. Ya hi-nya panjang karena hi-nya hidup. Pak Luna kok. Baik, kita lanjutkan. Oke, nanti apa namanya dibetulkan sama Uren Ya, ya. ya. Kemudian kata benda Baik Pak Budi. bertanya KBKK objek tunggal. Betul ya, ini dari ada Awalnya Yasha'u rahmati. ya. Ya. Jadi roh tunggal. Eh, Rahmati itu asalnya dari rahmatan. Karena Ini tan apa tun ada Pak? Ini tan ya? ya Ini tan ya Pak? tan. Kemudian Ramatan. ada huruf jar menjadi Tan. rahmatin. Karena ber-KBM dia berubah menjadi rahmati. Dan rahmatinya karena KBM dia berubah menjadi tak terbuka. Biasa. Ya, tak biasa. Jadi kata bendanya diawali dengan huruf jar dan tak ada tak marbuto dan tanwin. Objeknya fathah ten, kemudian tunggalnya sesuai kamus. Akhir kata rohima, pola kata kerja fa'ala, pola kata bendanya fa'alatun. Ya betul ya. Ini kalau di Mahmud Yunus halaman 139 memang nggak ada yang artinya pas rahmat. Jadi kita Oh, biasa mengambilnya di Munawir Nawir. halaman 483 yang artinya rahmat. Kemudian hi kata ganti artinya nya, jadi rahmatihi artinya rahmatnya. Baik, untuk slide 1 Bapak Ibu ada tambahan? Mumtaz, Pak. Oke, cukup ya. Baik, kita lanjut ke slide kedua. Nah, slide kedua adalah arti dari bagian 1, yaitu yudhilu may yasha'u fi rahmatihi. Artinya dia Allah akan memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Sepertinya udah pas ya. Dia Allah akan memasukkan Ya. siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Cukup Bapak Ibu? Cukup ya. Lanjut. Kemudian penggalan ke-6, bagian kedua ini diawali dengan wa, huruf bermakna artinya dan, ad-dhalimina bentuknya KBPA, objek jamak. Kiri kata bendanya alif lam, jadi pelaku aktifnya. Huruf pertama kata kata panjang, dan huruf kedua kata kasroh, doli ya. Kemudian objek jamaknya ya sukuna. Akar kata dolama, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggalnya dolimun. Pola kata benda tunggalnya fa'ilun. Pola kata benda jamaknya fa'ilina.
Ada di Muhammad Yunus halaman 248, artinya orang-orang yang aniaya. Ini artinya kadang ada bisa zalim ya. Nanti kita cocokkan saja dengan arti keseluruhan. Baik, penggalan ke-8 ada. Ada ini bentuknya KKL, cirinya ada fathah di akhir, pelakunya huwa, akar katanya ada, ya. Huruf kembar ya, berasal dari adada. Polanya af'ala. Ada di Muhammad Yunus halaman 256, artinya dia telah menyiapkan. Kemudian la bermakna artinya bagi, hum kata ganti artinya mereka, azaban. Azaban ini KBSL. kita biasanya KBSL. KBSL ya. KBSL Ibu Reni ya. Jadi KBSL ciri kata bendanya tanwin. Sampai situ aja ya. Jadi SL-nya ada alif. SL-nya alif. Nah, kemudian ciri SL-nya ada alif di antara akar kata kedua dan ketiga. Oke. Katanya aduba, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'alun. Siksaan. Ada di Muhammad Yunus 1, 2, 5, 9 artinya siksaan. Jadi KBSL ya. Berikutnya ke-12 aliman. Nah, ini betul SL ya, juga. KBSL ya, KBSL. Jadi kata bendanya tanwin, jadi SL-nya ada ya sukun di antara huruf kedua dan ketiga akar kata. Jadi tunggalnya sesuai kamus. Ada bun, siksaan. Ini jamaknya pakai tamar butuh Pak Ustadz ya. Jadi batun. Berarti Gimana Pak? yang ada pun itu berarti bisa ditulis KBSL tunggal juga Pak Ustadz ya. Ya bisa. Ada zamannya kan? Ada. Oke. Jamaknya pakai tamar butuh lagi. Ya ya boleh. Jadi batun. Ya, Kalau sepanjang ada zamannya berarti tunggalnya dibuat. ya, baik. Kata alima, pola kata kerjanya fa'ala, pola kata bendanya fa'ilun. Ada di Muhammad Yunus halaman 47 yang artinya sangat pedih atau memedihkan. Sangat Sangat pedih. pedih. Sangat Sangat pedih pedih. ya. Sangat pedih. Ya, karena polanya Yang sangat pedih. fa'ala ya. Jadi SL. sangat pedih. BSL, sangat pedih. Baik, kita ada tambahan Pak, Bapak Ibu untuk iya yang sebentar 11 tadi sliding gimana Pak? Revisinya gimana yang 11 tadi Pak? KBSL. Ya, KBSL-nya pakai objek KBSL pakai subjek tunggal. nggak sih? Tunggal KBSL aja. tunggal. KBSL tunggal. Ya. Ciri kata bendanya si Saya objek ini tanwin. Pak Budi kayaknya. Objek. Objek Pak Ustadz. Ya kan dia menyiapkan Oh ya, tunggal. menyiapkan Ya, ya, menyiapkan apa objek. siksaan ya, betul. Objek ya. Cuman yang belakang yang Tunggal. enggak ya, dia ikut dia ya. Ciri Belakang itu SL keterangan sama dari ciri, Ya, apa. keterangan dari siksaan ya. ciri objek patah tain, ciri tunggal Betul. kamus. Ya, saya kamus. Nah, yang 12 tadi sudah betul KBSL tunggal, Mas hanya sini KBSL. yang sangat pedih. Azuba Sama dengan fa'ala saya yang fa'al. kemarin azaban syadidan kan Pak Budi. Ya, Kemarin saya kan azaban syadidan. Sama yang kemarin tuh. ya, Halaman 259 azabannya. aliman ya. Fa'alun. Fa'alun. Fa'ala fa'alun. Ciri Cukup? S-nya apa Pak Budi? Ciri S-nya Hah? azaban. Alif. Ciri Alif, SL alif, azaban. alif. Ada alif di antara Ada huruf kedua alif, dan ketiga akar kata. Itu ada alif ciri S. antara Ada huruf alif kedua antara dan huruf ketiga kedua dan akar ketiga kata. akar kata. Tahtain, ciri tunggal kamus. Ya. Azuba fa'ala fa'alun. Mm-mm. 259 siksaan. Pak Budi. Ya, rapi benar. Wah, PPT-nya rapi, terbaca jelas karena besar-besar tulisannya. Pak Jadi Budi, nggak terlalu penuh. Ada yang Ya, manggil Pak Budi tapi suaranya kecil. untuk Aliman itu ya, Master. ya Pak terdengar, Master terdengar. maju Silakan Pak Master. sedikit, nggak kedengeran. oh Peci putih doang kelihatan. Silakan Pak Master. itu Pak Budi Nah, itu baru di kedengaran. di MY47 itu memang artinya sangat memedihkan Pak Budi. Ada alimun yang memedihkan bukan pedih Pak Budi. Alimun, sebentar, saya cek Halaman ya. 47. Ya, Oh, baris ya. ketiga Pak Budi. Ya, Dari bawah. ya, Bu ya.
Alima, alama, 47. alamun. Ini alimun ya. Alimun. Alimun yang memedihkan atau yang Alimun, yang menyakiti. memedihkan, menyakiti. Kalau yang atas, Tapi alamun. muklimun, Hmm? lawannya muklimun, jamaknya muklimun. Bukan itu bukan jamaknya itu. Bukan Kan kita jamak. Ada istilahnya, muklimun. oh, Dalam bentuk lain itu. Ya. ya, ya, ya. Jadi pakai Yunus aja. Memang pakai Yunus kita. Tapi biasanya pedih aja, nggak pakai ini yang memedihkan Oh, ya. ini tunggalnya yang alamun mungkin Pak Budi. Alimun itu. Di atasnya kan ada yang pedih Alamun aja. ya, alamun. Alamun. Atasnya alamun. Di bawahnya Coba alimun. dicek di Munawir ya. Kalau alamun tuh KBKK kan. Iya, alimun. Biasanya pedih dia. Hmm, bentar. Ya kan Kata-katanya tapi Pak Lim itu sangat, enggak ada. sangat pedih ya. Kalau yang memedikan itu Kalau Ada memedikan orang yang bikin pedih ya Bu ya? bentuk kata kerja apa dia kan. Kalau yang sangat Kayak pedih, afala ya Pak Ustadz ya. ya sangat Ya. pedih. Kita Kalau tambahin pakai aja sekali lagi di pasar gimana, Master? Yang pedih, yang sangat yang pedih. sangat yang sangat pedih. Barangkali di penggalan yang sangat memedihkan nanti di cantiknya Oh pedih iya iya iya. Keseluruhannya bagaimana nanti Bu ya. ya? Jadi di keseluruhannya yang sangat Sangat pedih. pedih. Ya. Ya, Boleh. Setuju. ya. Tadi apa tadi? Tadi menawirnya berapa? Eh, kayaknya sama artinya ya. 5. Menyakitkan, alimun yang menyusahkan. Ini Halaman 30 berapa? sama sih halaman 36. Oh iya 36. Alama kalau sakit A5. pedih. A5 Pak. Iya, A5. A5 Terus yang pedih, menyakitkan, yang menyusahkan, alimun. Yang jelas siksanya ini loh, keras ya. sakit, pedih, sakit kepala. Ya, ini sama dengan Mahmud Yunus nih kalau alama sakit pedih. Jadi mungkin kayak Bu Reni tadi ya. Jadi di penggalanya aja, kemudian di arti keseluruhannya yang sangat. Yang sangat pedih. Oh, di sini malah alimun yang menyakitkan ya Pak. Yang menyusahkan. di Yunus tak ada katanya ya Alimah itu. Ada. Ada. Hah? Kan dikurung Ada. dulu. 7. Kan Ada disuruh kurung tambahan merah. dulu. Ada tambahan dulu dikurung pakai pulpen. Ibu Yufi nggak masuk ya. Hai. Tawan. Awan. Masuk, nggak Baru dikurung. gabung kan? Di GGO Pak Master. Oh, Ada tambahan kurung Bu Oh ini. Yufi. Oh ini itu Alimahnya itu. Pakai pulpen. Iya. Kalau di Munawir halaman berapa Bu Nina? 36. 36. Saya hijau tanda bukan merah. Artinya Pak Muhammad? Dan bagi orang-orang yang Ya. artinya lengkap dia Allah. Rahmatnya itu surga. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turun Pak Master listrik saya, jadi mohon maaf terganggu. Ya, jadi gitu ya Pak Master, kita juga baru
anu nih, kalau ada alimun itu memedihkan ya di kampus ya. Kita kita yang sudah beberapa Iya, bolak-balik pakai alimun ya, Pak. ah, Tapi kok kita iya, tidak mengikuti itu kita ya? hanya mengatakan sangat pedih gitu aja kan? Mm-mm. Ya. Jadi tadi kesimpulannya di penggalan saja, kemudian di sininya kita pakai sangat pedih, yang sangat pedih. Dan bagi orang-orang yang aniaya atau zalim, dia Allah telah menyiapkan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Ya, gimana, Bapak Ibu, ada tambahan? Oke, Bagi kalau baginya di dua kali Pak Udi. ya, Baginya lanya cuma satu kan? dan bagi orang-orang yang Ya, aniaya dan zalim, dia Allah telah menyiapkan Lah itu kan lahum bagi mereka. alahum Bagi bagi mereka mereka siksaan yang sangat pedih. Wadzalimina dan orang-orang barangkali ini orang-orang yang zalim bagian di aja ya, atas orang-orang yang nanti aniaya ya, dihapus, Pak. menyiapkan siksaan yang adzalimin. sangat pedih Iya, bagi mereka yang belakangnya udah. Ya, kalau yang depan, karena nggak bisa langsung dirubah, Pak Budi nanti dirubah, Pak oh iya Budi. iya oke, siap. Baik, kita cek kata anu apa terjemahan keseluruhannya. Ya, dia Allah akan memasukkan siapa yang dia kehendaki ke dalam rahmatnya. Dan bagi orang-orang yang aniaya atau zalim, ya Allah telah menyiapkan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Ya, ya nanti kalau ada apa tadi koreksi, nanti mungkin Bu Reni akan membetulkan ya. Ya, Gimana baik Bapak Pak Ibu? Budi. Ada tambahan? Dia itu harus pakai Allah ya, Pak. Nah, ini kan nggak kelihatan nih, makanya diterjemahkan pakai Allah tuh kan. Terus yang rahmat nggak pakai surga. Hmm? Yang rahmat nggak pakai surga. Rahmat pakai surga. Rahmatnya Iya, dalam kurung surga nggak gitu. saya belum lihat itu. Emang ada surganya? Ada. Rahmat kan umum ya, bisa Iya. Tapi di sini kebahagiaan kan dan lain-lain. memasukkan, Pak. Memasukkan tuh kan ke dalam berarti kan. Ke Ke dalam dalam rahmatnya. rahmatnya kan mesti ngambang. Kalau dikasih surga kan jelas. Oke, kita cek dulu. Apa perlu pakai surga? Dalam kurung kali ya, Bu Nin. Iya, dalam kurung kayak dia itu. Kayak Allah itu. Sebenarnya kan pakai Oh SK iya, dia sudah ada. rahmatnya dalam kurung ya. Biar lebih fix ya, masukkan kemana gitu ya. Ya, Oke, oke. nanti kalau rahmatnya banyak-banyak Ya, bagaimana? ya, ya. Ke dalam rahmatnya, Apa dalam internetnya surga. ini, Bang? Gimana Pak? Maaf, internetnya lagi ini. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Tadi sudah ini. Tinggal nanti ditambahkan tadi usulan Bu Nina tadi. Betul, ada rahmatnya dalam kurung surga ya. Baik, silakan diulang Bu Reni, artinya Bu Reni. Baik Pak Budi. Arti Quran surat Kedengeran. Al-Insan ayat Putus. 31. Putus Bu Reni. Yudakhilu mayyasha'u fi Iya, ini internetnya bermasalah nih kayaknya, Nah, Bu. itu jelas. Tadi hilang. Dia ke dalam rahmat atau surganya. Dan orang-orang yang aniaya atau zalim, dia Allah telah menyiapkan bagi mereka siksaan yang sangat pedih. Ya, Alhamdulillah. Oh, bagian Makasih. pertama yang dibuang. Ya, bagian pertama dibuang. Ya, mudah-mudahan nanti kalau sudah clear, nanti di-share ke grup ya Bu Reni. Baik, Pak Budi. Ya, makasih Pak Muharman sudah mentayangkan. Mungkin kita lanjut ke Bu ini, Bu Sispa ada? Belum nampak, Pak. Belum nampak. Berarti Bu Bu Rehna. Rena. Bu Rena ada. Assalamualaikum Bu Rena. Rehna.
Hilang lagi. Ya, Waalaikumsalam. Panggilnya gini Bu, Rena, Rena. Baru keluar. Kalau dibilang nggak ada, baru bunyi. Itu kadang bermasalah